Sahabat Mentari, bertemu kembali dengan podcast hari ini. Ya, masih dengan Bapak Sukamto. Ya, boleh dikatakan bahwa seberapa sering sih kita stres ya karena berusaha mengendalikan situasi-situasi yang rumit. Tentunya hidup kita, ya. Keadaan seperti ini bisa menutup kuasa Allah untuk bekerja. Nah, ketidakpercayaan perlahan-lahan akan menggerogoti iman kita, ya, dan akhirnya kecewaan menghampiri kita. Nah, berhentilah sebelum itu semua terjadi. Nah, podcast hari ini, ya, bagaimana kita membantu, ya, untuk mengingat kembali bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan akan menolong kita, ya, di masa susulit ini. Ya, boleh dikatakan bahwa iman kita harus kembali kepadanya. Nah, masih bersama dengan Pak Sukamto. Iya, Pak Sukamto, bagaimana kabarnya, Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Tetap sehat ya, Pak ya. Iya. Baik, tadi kan sudah disampaikan nih Pak sedikit tentang mungkin bisa menjelaskan ya bagaimana tentang berbagi pengalaman atau cerita singkat ya pribadi ya tentunya tentang bagaimana sih percaya kepada Tuhan Yesus merasa aman ya dan tentunya tenang dalam situasi yang boleh dikatakan sulit sekarang ini loh Pak, gitu banyak yang sulit. Nah itu menurut Pak Kamto bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Di dalam kehidupan itu tidak ada yang mulus Pak. Selalu ada sandungan baik kecil maupun besar yang mempengaruhi kehidupan kita. Oleh sebab itu dulu ada istilah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Itu yang menyebabkan kita kemudian berpikir apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebagai orang Kristen kita pertama kali menyadari status kita. Kita ini anak-anak Allah. Ya kan? Pada waktu kita percaya dan menerima Yesus, maka kita diberikan status anak Allah. Nah, anak Allah ini tentunya Bapa kita tidak akan membiarkan kita mengalami suatu hal yang terjerumuskan kita. Karena Dia punya rencana yang baik untuk hidup kita. Saya boleh cerita pengalaman saya. Waktu saya selesai kuliah, kemudian saya mencari pekerjaan. Saya ditawari mau kemana? Dua alternatif, Lombok atau Banjarmasin. Saya awalnya milih Lombok Pak, karena mudah transportasi, lebih hemat daripada. Tapi apa yang terjadi, orang kepala dinas Banjarmasin mau meminta agar saya untuk Banjarmasin. Baik, kami berdoa. Kemudian kami memegang janji Tuhan di dalam Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat ini menjadi janji untuk saya berangkat ke Banjarmasin. Saya melihat bahwa Allah menyertai saya dan melindungi saya dimanapun saya pergi. Saya berangkat ke Banjarmasin dalam perlindungan dan penyertaan Allah. Ya kan? Jadi yang kedua kita lihat di sana, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Katakanlah saya dari sini kembali. Yang ketiga adalah aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi Allah, Dia akan melakukan apa yang dijanjikan kepada saya. Melindungi, menyertai, mengembalikan, tentunya memberkati. Itu yang menyebabkan kita bekerja sudah tenang. Jadi tidak punya pemikiran, aduh kok saya takut, sulit nanti bagaimana di sana dan sebagainya. Nenek saya yang suka bilang, wah, gawat kamu ke Banjarmasin, gitu ya? Orang Dayak di sana, bisa dimakan kamu. Nah itu sudah dilihatkan mitos saja. Betul. Yang jelas saya berangkat ke Banjarmasin, keyakinan Allah melindungi, menyertai, mengembalikan, dan apa yang dijanjikan jadi. Allah tidak pernah gagal. Iya dan amin, gitu ya. Allah tidak pernah betul. Kalau Anda baca di Ayub, nanti ada ayat tidak. Allah tidak pernah gagal melaksanakan apa yang dijanjikan.
Iya. Tapi diingatkan juga di bulan yang 13 ayat 5. Kita kan mau kerja Pak. Ini kerja. Ya, di PU gitu kan. Orang bilang wah PU basah gitu. Basah sedang di pengairan kan. Saya kerja di pengairan jadi basah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di situ kita diingatkan jangan menjadi Hamba uang. hamba uang. Kita kerja di proyek Pak. Kadang-kadang kan orang menggoda uang. Tapi artinya secukupnya gitu ya. Cukupnya aja. Allah memberkati kita dengan pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi kita sebagai pegawai negeri ada aturan. Itu sebabnya diberi NIP. NIP itu singkatan itu buat saya. Apa itu? Menerima impandum. Apa itu artinya Pak? Menerima apa yang sudah menjadi Bagian kita. Oke. Gaji ya. Tunjangan. Di luar itu kan bukan hak kita. Ya. Kecuali kita mau ya, hidup duniawi. Ya. Nah itu menjadi keadaan kita. Jadi mungkin teringatkan tadi ayat tadi ya Pak ya. Jangan menjadi hamba uang. Peringatan ya. Ya, apa yang kita terima saja. Ya. Dan ternyata janji Tuhan itu tidak pernah gagal dan Tuhan memberkati saya dengan keluarga. Stres pernah terjadi, ya kan? Kerjaan nggak selesai, pemborongnya lari. Waduh, gimana? Mikir dulu kan? Padahal anak pejabat, saya hubungi pejabat. Ya. Dia akhirnya pamannya yang menyelesaikan. Pernah ada kita lelang, ada pemenangnya, dikasih uang muka. 2 hari kemudian datang ke saya bawa mobil baru. Saya udah mungkin kerjaan mencoba. Gak rampung juga. Keuntungannya lebih dari orang yang stres juga. Betul. Tapi apa yang kita lakukan? Tuhan melindungi menyertai. Nah, kalau sudah begitu, saya ingat ayat apa akhirnya? Ya kan? Di Filipi 4 ayat 13. Di Filipi 4 ayat 13. Itu pentingnya Pak. Kita diberi Roh Kudus yang menolong kepada kita, mengingatkan apa yang sudah diajarkan dan firmankan kepada kita. Ya. Saya bacakan ya Pak ya. Filipi 4 ayat 13. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara ya. Pergumulan kita dan sebagainya, kita ingat jaminan kemenangan. Iya. 1 Korintus 10:13, ya kan? Percobaan bukan pencobaan biasa itu ya. Iya betul. Tidak melebihi kekuatan kita. Iya. Dia memberikan jalan keluar supaya kita cakap menanggung. Bebas. Iya. Tidak lama-lama stres tidak. Singkat padat. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita pelihara. Iya. Kita ingat waktu dulu kan? Iya. Kita pernah membagi tentang waktu di mana seseorang mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Iya. Setiap hari, bukan datang iya Setiap hari ya Pak ya. ambil waktu pagi. Iya betul. Tuhan Yesus pagi-pagi benar keluar sendiri untuk berdoa kepada Bapa. Nah, satu hal nih Pak, bagaimana cara untuk menemukan ketenangan di dalam iman? Ya kadang-kala kan saat kita dihadapkan pada tantangan berat ya dalam hidup, terus kadang-kala kan kita, aduh, saya harus ngapain gitu. Kadang-kadang orang suka lupa, akhirnya apa yang ada di kepala ini, bunuh diri lah, apalah dan sebagainya lah, ngeri sekali itu loh Pak. Itu sebabnya persekutuan pribadi dengan Tuhan itu kita kunci. Doa dan firman Tuhan. Iya. Kita berdoa setiap hari. Coba lihat. Kasih Tuhan itu untuk selama-lamanya. Iya. Kalau mau lihat di Ratapan ya. ya 22 dan 23. Kita punya, tadi kan saya sebutkan, kita sebagai anak Allah, kita punya Bapa yang memperhatikan kita. Iya. Kalau kita sebagai anak, larinya kemana kalau ada persoalan?
Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaannya. Betul. Kasih setia Tuhan tidak apa? Kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya. Betul. Selalu menyertai ya, selalu baru. Itu yang kita song setiap hari. Itu kalau kita berdoa setiap hari, kita akan mendapatkan itu. Amin. Kasih setia Tuhan, Ya. rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Ya. Singkat, padat dan jelas. Artinya kesulitan apapun ya, akhirnya kita kembali kepada Bapa di surga. Betul. Akhirnya Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita ya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Apa yang dijanjikan? Dan untuk selama-lamanya. Berpegang pada janji Tuhan. Iya. Berpeganglah pada janji Tuhan. Betul. Perasaan. Keyakinan itu bisa selalu melalui firman Tuhan, bukan pada perasaan. Perasaan senang oke, perasaan sulit seperti ini bisa kolek. Yes. Tapi kalau pegang janji Tuhan, Tuhan berjanji akan melakukan. Amin. Ya, itu kalau sangat berharga sekali loh Pak ya, apa yang sudah disampaikan tadi ya, biarlah kita menjadi bagian berkat juga, walaupun kita dalam keadaan nanti ya saya nggak ngerti ya, orang sesulit apapun mereka yang tahu, Tuhan yang tahu gitu loh. Nah, closing statement nih Pak. Satu pergumulan yang selalu kita tidak bisa lepas itu Kekhawatiran ya. Nggak tahu Pak, gue khawatir tentang apa, saya khawatir tentang apa, semua orang khawatir. Nah, itu larinya kemana? Kepada Tuhan. Betul. Ya kan? Tuhan janji, Tuhan akan memberi kepada kita. Atau mungkin Tuhan memang sudah tahu Pak, oh ini si A, si B, si C ini khawatir. Maka saya akan berikan padamu sesuai dengan apa yang Injil tadi ya. Pencobaan itu selalu datang. Iya. Tuhan bisa mengizinkan itu terjadi untuk melatih iman kita. Iya. Supaya kita dengan kejadian ini akan menimbulkan ketekunan akan menimbulkan bertingkat-tingkat. Betul. Sehingga saudara dan saya matang di dalam iman. Coba kita itu akan damai sejahtera terus. Filipi 4 ayat 67. Filipi 4 ya. Di situ Bapak bisa melihat. Jangan lari kemana-mana. Berdoa dan meminta kepada Tuhan. Iya, saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal bagai keinginanmu ya, artinya segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa yang kita lihat di situ? Iya. Allah menghendaki kita tidak khawatir tentang apapun juga. Iya. Tetapi di dalam kekhawatiran itu kita perlu berdoa kepada Allah, mengajukan permohonan dengan mengucap syukur. Iya. Dan kalau kita sudah berdoa, kita meyakini Tuhan menepi janjinya, damai sejahtera itu ada pada kita. Amin. Kekhawatiran itu ada, tetapi tidak akan menjadikan kita sukses. Iya. Karena Allah memberikan damai sejahtera. Betul. Jadi intinya jangan khawatir. Oleh sebab itu, optimisme. Yes. Sangat yakin dan percaya Pak. Iya, Pak Sukamto ya, untuk pendengar nih tentang apa yang boleh dikatakan dengan cara aman sih, cara aman dalam kendali Tuhan itu mau seperti apa sih Pak? Closing statement nih Pak. Kalau kita Iya. mengendalikan kehidupan kita ya, tentunya kembali ke dasar hidup kita, firman Tuhan larinya ke sana. Iya. Kita bangun optimisme. Ya kan? Di dalam Alkitab Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Tuhan mempunyai rancangan yang dipikirkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Betul. Rencana damai sejahtera dan bukan rencana malapetaka. Iya. Untuk memberikan kehidupan masa depan yang penuh pengharapan. Iya.
pegang janji Tuhan, bangun optimisme, ya kan? Tuhan punya kuasa, Tuhan memberikan janji, Tuhan melengkapi janji. Allah tidak pernah gagal terhadap melaksanakan janji. Betul. Saya itu Pak. Jadi, Ya. hubungan pribadi dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan melalui doa dan firman-Nya, bangun positif, jangan takut. Satu ayat yang terakhir, Ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. That's all. Itu ya yang itu berikan. Ya. Jangan takut. Iya. Betul. Menyertakan Allah. Di awal tadi, Allah Ya, ya, ya. menyertai saya pergi ke Banjarmasin. Betul. Janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong, meneguhkan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Betul. yang membawa kemenangan. Yes. Di dalam Tuhan menang. Jangan belok kanan belok kiri. Ikuti ketetapannya, ikuti peraturannya, ikuti perintahnya. Allah memberkati kita semua. Amin. Iya. Terima kasih Pak Kamto untuk masukannya. Ya, biarlah apa yang sudah disampaikan biarlah menjadi berkat bagi kami, tentunya juga dengan sahabat Mentari yang boleh melihat bahwa ya kita tidak boleh khawatir lagi gitu ya. Karena Tuhan selalu menyertai. Iya, terima kasih Pak Kamto. Ya, baik sahabat Mentari, terima kasih untuk boleh melihat, ya tetap selalu mendoakan saudara kita Pak Kamto supaya tetap sehat, ya supaya tetap diberikan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita tidak perlu khawatir lagi, ya sebab Tuhan akan menyertai kita, termasuk sahabat Mentari dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati.